Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang dunia bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang pajak penghasilan pasal 21, atau lebih sering digunakan istilah PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Pajak penghasilan ataupun PPh pasal 21 ini digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan dengan subjek pajak yang meliputi. Yang pertama adalah pekerja formal atau karyawan ataupun pegawai. Kemudian yang kedua, yaitu pekerja bebas atau bukan pegawai. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pekerja sekaligus pengusaha. Dan yang keempat, yaitu wajib pajak pribadi sebagai pengusaha. Perlakuan atas pajak penghasilan ataupun PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan ini sangatlah variatif, tergantung kepada penerima penghasilan. Yaitu yang pertama adalah penghasilan bagi pegawai ataupun karyawan tetap. Kemudian yang kedua, yaitu penghasilan bagi pegawai ataupun karyawan tidak tetap. Kemudian yang ketiga, yaitu penghasilan bagi bukan pegawai ataupun karyawan. Yang keempat, penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 final. Dan yang kelima, yaitu dan penghasilan lainnya. Nah, PPh 21 final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini terdapat dua skema atas tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dua skema tersebut adalah yang pertama, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Skema tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah untuk menghitung pajak penghasilan ataupun PPh 21 setahun di masa pajak terakhir. Dan skema yang kedua adalah tarif efektif rata-rata atau lebih dikenal lagi dengan istilah TER, di mana TER ini adalah pemotongan PPh untuk pasal 21. Skema tarif efektif rata-rata dari PPh 21 ini adalah untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Nah, berdasarkan kepada pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023, tarif efektif pemotongan pajak PPh 21 itu terdiri dari dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan ini terdiri dari 3 kategori berdasarkan kepada status PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Untuk tarif efektif kategori A itu diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP, yaitu yang pertama adalah mereka atau WP wajib pajak yang tidak kawin tanpa tanggungan. Kemudian yang kedua adalah tidak kawin dengan jumlah
tanggungan sebanyak 1 orang, atau yang ketiga yaitu di mana kawin tanpa tanggungan. Itu adalah kategori A. Kemudian untuk tarif efektif kategori B ditetapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama adalah wajib pajak yang tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Kemudian yang kedua yaitu tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Lantas yang ketiga yaitu kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang. Atau yang keempat yaitu kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Nah, kemudian berikutnya adalah tarif efektif untuk kategori C. Ini diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang berstatus kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Nah, selanjutnya kita pun perlu untuk memahami tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 ini. Untuk caranya, yang pertama yaitu dengan menghitung penghasilan bersih. Penghasilan bersih ini merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurang yang terkait dengan pekerjaan, seperti biaya jabatan, kemudian biaya iuran, maupun biaya-biaya lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Ini yang pertama. Kemudian cara berikutnya yaitu dengan menghitung penghasilan tidak kena pajak atau istilahnya adalah PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini merupakan batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan. Untuk tarif pajak penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP ini, tarifnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan
nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Dengan rincian, yaitu yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Ini adalah tarif PTKP yang pertama. Kemudian yang kedua, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Kemudian yang ketiga, yaitu 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat, yaitu 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menghitung penghasilan kena pajak atau istilahnya adalah PKP. Dalam cara yang ketiga ini, kita harus menghitung berapa penghasilan bersih selama setahun. Perhitungan tarif penghasilan kena pajak ataupun PKP ini diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bersih dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tadi. Terdapat biaya jabatan, itu sekitar 5% dari penghasilan bruto dengan tarif maksimal sekitar 6 juta rupiah per tahun untuk pegawai tetap dan maksimal sekitar 2.400.000 rupiah per tahun untuk penerima pensiun. Kemudian cara berikutnya yang keempat yaitu dengan menghitung pajak penghasilan atau PPh ini. Di mana di dalam menghitung pajak penghasilan ini kita menentukan persentase perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu yang pertama adalah penghasilan kena pajak kurang dari 50 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 5%. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan kena pajak ataupun PKP antara 50 juta sampai 250 juta itu akan dikenai tarif pajak sebesar 15%. Kemudian yang ketiga, penghasilan kena pajak ataupun PKP antara 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah itu dikenai tarif pajak sebesar 25%. Dan yang keempat,
penghasilan kena pajak ataupun PKP yang berada di atas 500 juta rupiah, maka akan dikenai tarif pajak sebesar 30%. Demikian pembahasan yang amat sangat singkat ini tentang pajak penghasilan ataupun PPh pasal 21. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas wawasan kita, utamanya dalam bidang perpajakan. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.